Sebelum kita sama-sama membahas apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, mari kita berdoa. Saat ini kami membawa setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkaulah yang memegang kehidupan kami. Engkaulah yang berkarya di dalam hidup kami. Dan kami tahu segala sesuatu yang kami alami itu juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan pada kesempatan malam ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami memiliki telinga, hati yang siap untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Engkau. Pemahaman kami, gaya hidup kami, pemikiran kami, agar sungguh kami menjadi orang-orang Kristen yang tahu benar apa yang Engkau mau di dalam hidup kami, dan kami mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terlebih kami boleh melihat karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan semua umat manusia. Dan kami juga menyerahkan setiap perangkat yang kami gunakan, kiranya Allah juga menguduskan, memberkati, supaya melalui setiap perangkat yang kami gunakan, kami boleh menikmati apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dengan apa yang telah dipersiapkan, supaya sungguh bisa menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi, biarlah Tuhan berfirman kepada setiap kami yang sudah mempersiapkan hati untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar mengenai tradisi di dalam PL, yaitu kali ini tentang sunat, begitu ya. Nah, sunat ini pertama kali ada di dalam Alkitab, pertama kali dicatat itu di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 11. Itu ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Ini pertama kali kata sunat ada di dalam Alkitab. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, di dalam bagian ini dengan jelas dikatakan bahwa sunat itu menjadi satu tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Pertanyaannya, kenapa sunat? Kenapa harus sunat yang dijadikan sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham? Kenapa bukan tanda yang lain? Nah, kalau saya baca beberapa, waktu saya persiapkan ini, saya baca beberapa tulisan begitu, ada yang mengatakan begini. Jadi kenapa sunat? Katanya supaya orang Israel ini ingat kalau mereka itu umat Tuhan, kalau mereka lagi pipis. Jadi kalau mereka lagi pipis, mereka selalu ingat, oh mereka ini umat Tuhan nih, umat pilihan Allah nih. Makanya dikasih sunat. Lalu ada yang mengatakan begini, supaya kalau misalnya ini orang Israel mau berzina atau mau kawin dengan orang kafir, mereka langsung ingat, oh iya saya ini umat pilihan. Jadi nggak mau lagi, jadi menghindari. Jadi tidak lagi mau berzina, tidak lagi mau kawin. Jadi inti dari orang yang mengatakan ini, dia mengatakan bahwa intinya itu sunat diberikan sebagai tanda yang kapanpun kita lihat, kapanpun bisa dilihat oleh diri sendiri, dan sehingga menyadarkan diri sendiri bahwa saya ini umat pilihan Allah. Nah, tetapi kemudian kalau misalnya kita lihat, kenapa sih sunat? Kalau misalnya sunat itu suatu hal yang baru, kalau coba Bapak Ibu bayangkan menjadi seperti Abraham. Lalu Tuhan kasih, ini ya Abraham, perjanjianku dengan engkau. Jadi laki-laki di antara kamu harus disunat.
Kalau di dalam pemahaman kita nggak ngerti apa itu sunat, nggak tahu apa itu sunat, maka pasti akan tanya-tanya lagi, sunat itu apa ya? Apa ini maksudnya? Apa yang dicerat? Bagaimana? Begitu ya. Nah, tapi ternyata sunat itu adalah suatu hal yang familiar. Sunat ini adalah suatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Hampir semua orang di timur dekat kuno begitu ya, ancient Near East itu semua itu menerapkan yang namanya sunat. Ya. Yang dari Mesopotamia, Mesir kuno gitu ya, Iran kuno itu mereka menerapkan yang namanya sunat. Cuma memang ada yang tidak menerapkan sunat. Itu misalnya kayak orang-orang Asyur gitu ya, orang-orang Babilonia itu nggak menerapkan sunat. Tapi kebanyakan yang ada itu menerapkan sunat. Kebanyakan orang-orang yang ada di daerah itu menerapkan sunat. Sehingga ketika di Abraham dikasih perintah sunat, maka Abraham pun langsung oh ya ini. Oh ini sunatnya. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, orang Asyur, Babilonia, Hewi, Hori, orang Kristen tuh nggak mau sunat. Itu sebabnya waktu Daud melawan Goliat, Daud bilang ini orang yang tidak bersunat. Karena memang orang Kristen nggak mau. Nah, kenapa mereka itu melakukan sunat? Apa alasannya mereka melakukan sunat? Apakah Allah mereka atau Allah Israel memberikan perintah yang sama kepada orang-orang, kepada bangsa yang ada di dunia timur kuno ini? Bukan itu alasan. Allah Israel hanya memberikan tanda perjanjian, hanya memberikan perintah untuk menyunatkan setiap anak laki-laki itu hanya kepada Abraham. Perjanjian ini berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Tetapi budaya sunat ini, kebiasaan sunat ini, ritual sunat ini sudah memang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya pada waktu itu. Orang-orang di daerah itu. Mereka melakukannya itu sebagai tanda kedewasaan. Biasanya kalau anak-anak mereka sudah pada masa puber, itu orang tua akan kasih mereka sunat sebagai tanda kedewasaan. Kalau di kita mungkin sama kayak lompat batu, budaya lompat batu di Nias. Dan orang-orang bangsa-bangsa di dunia timur kuno ini menerapkan sunat, melakukan sunat itu lebih kepada sesuatu yang bersifat sosial. Supaya nantinya orang ini bisa masuk ke dalam kelompok atau suku tertentu. Jadi tidak berkaitan dengan agama. Walaupun ada satu kepercayaan bahwa ketika sunat itu biasanya untuk mencegah pengaruh dari roh pengganggu begitu ya. Jadi ini buku dari agama Israel kuno yang menjadi agama Israel kuno, dia mengatakan begini, di kalangan suku Keni ini merupakan satu suku di mana nenek moyangnya Kain itu dianggap sebagai nenek moyangnya itu. Nah, di kalangan suku Keni, sunat itu merupakan ritus pendewasaan untuk kaum laki-laki yang menandai keanggotaan mereka dalam suku dan mencegah pengaruh roh pengganggu. Itu sebabnya waktu Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa, maka Sipora itu langsung ngambil pisau batu dan memotong kulit kafan anaknya. Dan kemudian kakinya Musa itu disentuh dengan kulit itu. Sambil si Sipora mengatakan, engkaulah pengantin darah bagiku. Karena si Sipora ini juga keturunan Keni, begitu orang Keni. Dia menganggap dengan melakukan sunat bisa mencegah pengaruh roh pengganggu. Itu anggapan orang-orang pada waktu itu. Nah, yang diterapkan oleh atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham itu sangat beda maknanya dengan budaya sunat pada waktu itu. Budayanya untuk sosial, budayanya untuk pendewasaan. Tapi ketika diterapkan atau ketika diberikan kepada Abraham, maka ini menjadi satu makna yang berbeda. Maknanya apa? Makna di mana Allah punya perintah khusus bahwa ini adalah sebagai janji. Tanda perjanjian. Bahwa engkau adalah umatku, bahwa engkau adalah milik kepunyaan. Ya, tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, tanda ikatan antara Allah dengan Abraham,
di mana Allah telah mengikat perjanjian dengan Abraham. Di mana Abraham akhirnya dan keturunannya menjadi umat pilihan Allah. Jadi siapa aja yang harus disunat menurut perintah Allah ini? Apakah semua orang disunat? Ternyata tidak. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12 dikatakan begini. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya. Jadi malam ini kita akan lebih banyak bahas ayat-ayat Alkitab begitu ya. Nah, yang disunat itu hanyalah laki-laki. Laki-laki di antara kamu. Siapapun yang ada di antara kamu, hai Abraham, ada laki-laki di antara kamu itu wajib disunat. Baik itu mereka itu yang lahir di rumahmu maupun kau beli, begitu ya. Tapi mereka juga bukan keturunanmu, itu wajib disunat. Itu sebabnya Ismail itu disunat umur 13 tahun. Karena perintah ini baru diberikan. Jadi ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk menyunat seluruh laki-laki yang ada di antara kamu, maka Abraham setelah selesai Allah berfirman, maka Abraham langsung menyunat semua laki-laki yang ada di rumahnya, termasuk Ismail. Ismail umurnya 13 tahun pada waktu itu. Abraham dan juga Musa di dalam Imamat pasal 12 ayat 3 itu menuliskan bahwa sunat itu diberlakukan bagi mereka yang berusia 8 hari. Nah, pada waktu itu biasanya katanya dilakukan oleh bapaknya si anak sendiri. Itu buktinya Abraham yang melakukan sunat sendiri. Pertanyaannya kenapa 8 hari? Kenapa nggak habis lahir langsung disunat? Kenapa nggak nunggu sudah gede baru disunat? Kenapa harus 8 hari? Kalau kita baca hukum pentahiran, orang yang habis melahirkan, termasuk anak yang dilahirkan, itu dianggap najis sampai 7 hari. Sehingga di hari ke-8 lah baru bisa disunat, baru bisa dianggap nggak najis begitu. Namun di sisi lain dari dunia ilmu kedokteran mengatakan anak yang di usia 8 hari itu adalah masa di mana vitamin K dan protombin ya. Vitamin K dan protombin manusia itu mencapai puncaknya. Nah, fungsi dari vitamin K dan protombin ini itu membuat darah bisa cepat berhenti ketika ada luka. Jadi puncak di mana vitamin K protombin ini dihasilkan di hari ke-8. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ketika di hari ke-8 itu bayi itu sudah terbentuk trombosit gitu ya, faktor pembeku darah. Sehingga nggak akan mengalami pendarahan. Itu menurut ilmu kedokteran. Jadi kenapa harus 8 hari? Kalau di kita mengatakan secara hukum pentahiran karena 1 sampai 7 hari itu najis, nggak bisa ngapa-ngapain. Barulah di hari ke-8. Tapi kalau kita baca dunia kedokteran itu ternyata ada alasan yang lain, gitu ya. Apakah anak perempuan juga disunat? Tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa anak perempuan disunat. Jadi tidak tahu alasannya apa, tapi kemungkinan besar karena memang pada masa itu patriark itu begitu kuat. Laki-laki itu yang memimpin istilahnya. Jadi memang khusus diberikan kepada para pria begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak disunat? Saya nggak mau disunat. Saya orang Israel, saya orang Yahudi, saya nggak mau disunat. Bagaimana? Apakah yang terjadi bagi mereka yang tidak mau disunat? Allah mengatakan begini, Kejadian 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Jadi kalau ada orang Israel yang tidak disunat, maka orang itu dikatakan harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Bisa dihukum mati, bisa dikucilkan. Karena apa? Karena nggak menaati perjanjian dengan Allah. Tapi
Bagaimana dengan orang non-Israel? Non-Israel ya nggak masalah, gitu ya. Kalau nggak mau disunat ya sudah, tapi jangan masuk dalam lingkungan kami. Kalau kamu masuk di dalam lingkunganku, kamu tinggal bersama-sama dengan aku yang kau harus disunat. Itulah perintah Allah yang diberikan kepada Abraham. Sebagai tanda kepemilikan, sebagai tanda perjanjian, engkau adalah milikku, jadi harus disunat. Kalau kamu kerja denganku, kamu orang asing, kalau masih mau kerja sunat. Intinya begitu, gitu ya. Contohnya Musa. Waktu itu yang tadi saya sempat katakan, ketika itu Tuhan berikhtiar mau membunuh Musa. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa aslinya nggak jelas apakah itu Musa atau anaknya. Tapi Sipora ketika tahu itu langsung cepat-cepat melakukan sunat kepada anaknya. Sehingga itu nggak terjadi. Karena ada hukum ini. Orang yang tidak disunat, itu pasti harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Apakah ada masa di mana orang Israel tidak disunat? Ada. Ada masa di mana orang Israel tidak disunat, yaitu ketika mereka berada di dalam pengembaraan di padang gurun. Selama 40 tahun mereka di padang gurun, tidak diberlakukan sunat di sana. Itu sebabnya di dalam Yosua pasal 5 ayat 5, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk Yosua pasal 5 ayat 2. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk membuat pisau dari batu dan menyunat orang Israel. Ya, biasanya pisau itu terbuat dari batu api, batu yang sangat keras gitu. Untuk menyunat orang Israel. Kenapa? Karena Yosua pasal 5 ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sehingga sebelum orang-orang ini masuk ke tanah Kanaan, menaklukkan tanah Kanaan, Tuhan kasih perintah kepada Yosua. Ayo buat pisau dari batu. Sunat semua orang-orang ini. Gitu ya. Jadi ada masa nggak disunat? Ada. Waktu pengembaraan di padang gurun. Jadi tentang Yesus bagaimana? Apakah Yesus disunat? Yesus disunat nggak? Ya. Yesus orang Yahudi. Maria Yusuf orang Yahudi. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Yahudi, hukum Taurat. Bahwa pada hari ke-8 harus disunat. Dan ketika genap 8 hari, Lukas 2 pasal 21. Dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Nanti dalam perkembangannya ketika disunat itu juga sekaligus dengan dikasih nama gitu ya, dengan pemberian nama. Itu juga yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-59. Lukas 1:59 dikatakan, maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Jadi semua orang Yahudi itu disunat. Karena mereka melakukan yang namanya apa yang sudah diperintahkan oleh hukum Taurat. Nanti dalam perkembangannya, tanda perjanjian dengan Abraham ini dilupakan. Yang diingat adalah perintah dari Musa, hukum Taurat. Jadi, sesungguhnya sunat itu merupakan sebuah simbol. Sunat itu merupakan sebuah simbol, suatu pengingat nyata tentang perjanjian Allah dan umat pilihan. Sunat ini simbol, sunat ini tanda ingatan. Tentang apa? Tentang perjanjian Allah. Allah yang mengajak Abraham untuk berjanji. Allah yang memberikan janji. Antara Allah dengan Abraham, orang yang dipilihnya. Antara Allah dengan umat pilihan. Tafsiran Wycliffe mengatakan begini. Sunat merupakan tanda yang kelihatan dan lahiriah dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan dan batinnya. Sunat merupakan tanda yang kelihatan dan lahiriah dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan dan batinnya.
Bagi orang Yahudi pada waktu itu, sunat ini merupakan suatu keharusan, kewajiban, tanda yang harus begitu ya, yang kelihatan. Begitu. Dari apa? Dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan, hubungan dengan Allah. Ini merupakan satu perjanjian antara Allah dengan umat pilihan. Ensiklopedia Alkitab masa kini mengatakan begini. Dalam perjanjian lama, sunat menjadi tanda dari karya kasih karunia di mana Allah memilih dan menandai orang-orang miliknya. Jadi dalam perjanjian lama, sunat ini menjadi satu tanda dari kasih karunia Allah. Karena Allah yang berkenan memilih dan menandai orang-orang miliknya. Jadi istilahnya sunat ini menjadi satu tanda keanggotaan di dalam persekutuan dengan Allah. Sebagai satu tanda bahwa saya ini milik Allah. Yang membedakan saya, yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain. Sunat menjadi satu tanda bahwa umat Israel merupakan satu umat pilihan. Allah kasih janji, manusia yang menerima janji itu, yang menanggapi janji itu menjadi anggota perjanjian. Hidup di dalam ketaatan, melakukan apa yang dijanjikan, apa yang menjadi perintah perjanjian. Ya. Nah, namun dari dalam perkembangannya begitu ya, dari dalam Keluaran 12 ayat 44 itu dikatakan begini. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyengat dia. Jadi konteksnya gini. Pada waktu itu Tuhan kasih satu perintah kepada Musa, hukum Taurat begitu ya. Musa menyampaikan tentang perintah hukum Taurat, di dalamnya tentang gini, tentang pelaksanaan Paskah. Orang yang bisa makan Paskah itu adalah orang yang sudah disunat. Jadi kalau ada orang asing itu nggak boleh makan Paskah kalau dia tidak disunat. Budak belian itu nggak boleh makan Paskah kalau dia tidak disunat. Jadi kalau sudah disunat, maka kamu boleh ikut Paskah. Begitu. Ya. Nah, akhirnya di dalam perkembangannya orang-orang Yahudi khususnya di dalam PB itu ingatnya hukum Musa ini. Bahwa sunat menjadi satu hal yang membuat dia berbeda dari yang lain, membuat dirinya menjadi seorang yang memiliki rasa bangga hati karena saya sudah disunat. Itu sebabnya banyak orang Yahudi yang mengatakan bahwa engkau kaum yang tidak bersunat itu kaum orang najis. Orang yang tidak bersunat itu orang kafir. Orang yang tidak bersunat itu orang barbar. Orang yang tidak bersunat itu orang yang tidak diperkenan kepada Allah. Orang yang tidak disunat itu orang yang tidak diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka punya pandangan seperti ini. Harus sunat supaya bisa ikut mengambil bagian di dalam Paskah. Harus sunat supaya ikut mendapat bagian di dalam keselamatan. Dalam prosesnya nanti, dalam perkembangannya nanti, orang Yahudi khususnya itu sudah melupakan perjanjian Allah dengan Abraham, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Itu lupa. Yang mereka ingat bahwa sunat ini menjadi tanda keselamatan. Dan itu pun ditegaskan di dalam mitzvot begitu ya. Itu ditegaskan di dalam salah satu peraturan mitzvot. Peraturannya apa? Di peraturan di nomor 17, menyunat anak laki-laki. Sunat menjadi syarat untuk diselamatkan. Kalau orang yang tidak disunat, maka pasti orang itu tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus? Di dalam PB dicatat ada banyak orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, orang Kristen Yahudi, itu tetap menerapkan sunat. Karena mereka punya pemahaman Yesus plus hukum Taurat, Yesus plus sunat. Gitu ya. Jadi ingat dalam perkembangannya itu ada perbedaan konsep, makna. Udah lari jauh. Dari awalnya ini tanda perjanjian
Allah dengan Abraham, engkau menjadi milikku. Akhirnya menjadi, ini tanda, atau bukan tanda sih, kewajiban, sarana keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, itu dicatat. Bagaimana ada sidang, dilakukan sidang di Yerusalem. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang Kristen, Yahudi, orang-orang Yahudi Kristen, yang tetap ngotot. Pokoknya orang non-Yahudi yang mau dibaptis itu wajib sunat. Kalau ada orang non-Yahudi mau masuk di dalam kekristenan, dia wajib disunat. Dan hal ini yang ditentang oleh Paulus. Paulus berkali-kali menentang, termasuk di dalam sidang ini Paulus juga menentang. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Pokoknya kalau mau diselamatkan, iman di dalam Yesus itu nggak cukup. Percaya kepada Yesus nggak cukup. Kalau kamu mau diselamatkan, maka sunat ini, kewajiban sunat ini, yang tertulis di dalam Misal nomor 17 itu wajib dilakukan. Hukum Taurat itu wajib untuk dilakukan. Tidak bisa engkau tidak melakukannya. Kalau engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak akan selamat. Kalau mau selamat, harus disunat. Habis disunat, baru dibaptis. Menyatakan iman percaya kepada Kristus. Inilah yang ditentang di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, dalam sidang di Yerusalem. Akhirnya diputuskan apa? Diputuskan di dalam pasal 15 ayat 11. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kita percaya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kenapa sih kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang nggak bisa dipikul? Kenapa sih kenapa sih kalian harus mewajibkan sunat? Padahal itu bukan suatu keselamatan. Itu tidak menyelamatkan. Itu sudah tidak diperlukan lagi. Itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Masalah sunat ini yang terus-menerus terjadi. Sunat hukum Taurat itu yang terus terjadi. Sampai di Galatia berkali-kali Paulus menuliskan hal itu. Bagi Paulus, bersunat atau tidak bersunat itu nggak penting. Itu nggak berarti. Yang penting apa? Iman di dalam Kristus. Ketaatan di dalam melakukan hukum Allah. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Paulus di dalam suratnya menekankan hal ini terus-menerus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Kristen itu harus sunat. Sedangkan bagi Paulus itu nggak perlu, nggak penting, nggak ada gunanya. Karena sunat tidak menyelamatkan, sunat tidak berlaku lagi. Kedatangan Kristus itu sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi kalau udah sunat ya udah, biarkan aja. Tapi kalau belum sunat ya jangan dipaksakan untuk bersunat. Matius 5 ayat 17, Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Sunat, nggak penting. Yang penting mentaati hukum Allah. Kalau udah sunat ya sudah. Tapi jangan paksa orang yang nggak bersunat untuk sunat. Kalau mau sunat untuk alasan kesehatan, silakan. Tapi kalau mau sunat untuk alasan supaya mendapatkan keselamatan, jangan pernah melakukan itu. Karena bukan itu tujuannya sunat. Terus kenapa Paulus menyuruh Timotius untuk disunat?
Kenapa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, Paulus menyuruh Timotius untuk sunat. Dan Paulus mau supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus sendiri yang menyuruh Timotius untuk disunatkan. Paulus bilang nggak penting untuk bersunat atau enggak. Paulus bilang tidak ada gunanya sunat atau enggak. Kenapa dia suruh Timotius untuk sunat? Jawabannya adalah untuk pekerjaan Injil. Semua orang di daerah itu sudah tahu bahwa Timotius ini punya papa Yunani, mama Yahudi. Jadi dia nggak bersunat. Orang-orang Yahudi Kristen itu punya pemahaman yang masih sempit. Pokoknya harus sunat. Jadi supaya berita Injil yang disampaikan oleh Timotius bisa diterima, supaya keberadaan Timotius bisa diterima oleh orang Yahudi Kristen, maka Paulus menyuruh untuk Timotius disunatkan. Semata-mata sunat itu dilakukan, disuruh oleh Paulus untuk Timotius supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Strategi di dalam penginjilan. Tapi kalau itu nggak ada fungsinya, ya nggak usah, kata Paulus. Kalau cuma untuk mendapatkan keselamatan, jangan. Karena keselamatan hanya di dalam Kristus. Kalau hanya untuk sekedar lahiriah, jangan. Kamu nggak butuh itu. Karena kamu sudah ditebus di dalam darah Kristus. Kalau untuk supaya berita Injil lebih maju, silakan. Ayo, sunat supaya berita Injil diberitakan dengan lebih maksimal. Paulus menyatakan bahwa yang paling diminta itu adalah sunat di dalam hati. Sunat hati, begitu ya. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang diminta itu sunat di dalam hati. Oh, ini berarti hatinya dikeluarkan, dioperasi hatinya dikeluarkan disunat, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ini suatu makna kiasan. Maksudnya itu adalah hati ini, gitu ya. Anggaplah hati ini punya pembungkusnya. Jadi kulit pembungkus hati ini itu dipotong supaya hati kita ini bersih, terbuka di hadapan Allah, supaya hati kita ini bisa bersih di hadapan Allah. Jadi yang dinamakan sunat hati itu adalah satu sikap di mana kita menanggalkan segala dosa kita, menanggalkan semua dosa yang ada, begitu ya. Jadi penanggalan akan dosa. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita disunat ketika kita mati bagi dosa-dosa kita. Ya, dengan kita menyerahkan diri kepada Kristus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam PB itu tidak pernah diperintahkan untuk melakukan sunat. Kalau begitu, apa dong tanda bukti bahwa saya ini adalah umat pilihan Allah? Kalau begitu, kalau saya nggak disunat, berarti saya nggak punya dong tanda keanggotaan. Kan sunat tadi tanda keanggotaan.
Sunat itu tanda perjanjian, di mana Allah memilih kita. Kalau saya nggak disunat, berarti saya nggak punya kartu anggota dong. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menyatakan imannya di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di dalam baptisan, itu akhirnya baptisan menjadi satu tanda keanggotaan. Ya. Sunat PL, baptisan PD, istilahnya begitu ya. Istilahnya dalam tanda kutip itu baptisan menggantikan sunat. Baptisan menjadi tanda keanggotaan di mana kita, orang yang percaya kepada Kristus, itu masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya. Menjadi satu keluarga di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja. Di mana Kristus sebagai kepala gereja. Ya, itu yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi PB tidak menekankan, tidak mewajibkan, tidak mengharuskan sunat. Karena semua sudah digenapi di dalam Kristus. Sunat nggak bersunat itu nggak penting. Yang penting iman di dalam Kristus, ketaatan kepada perintah Allah. Baptisan itu dalam tanda kutip menggantikan sunat. Di mana baptisan menjadi tanda bahwa kita itu menjadi satu anggota di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari sunat ini? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ya, kebanyakan hari ini semua ayat semua, apa sih yang dipelajari tentang sunat? Yang pasti ketika memahami tentang sunat itu udah nggak berlaku loh ya. Sunat itu nggak berlaku bagi kita saat ini, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi makna bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah itu masih ada. Saya, saudara, yang percaya kepada Kristus itu adalah umat pilihan. Jadi kita bisa harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pilih kita untuk menjadi umat pilihan. Tuhan pilih Abraham di antara banyak orang yang ada di Mesopotamia. Untuk menjadi orang yang dianggap sebagai, ayo aku mau mengikat perjanjian dengan engkau dan keturunan. Itu anugerah buat Abraham, keturunan. Karena Tuhan pilih Abraham di antara semua orang. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga pilih kita untuk menjadi umat pilihan. Sehingga karena kita ini tahu bahwa kita ini adalah umat pilihannya, ingat jati diri kita sebagai umat pilihan Allah. Nggak perlu sunat supaya ingat, oh kalau pipis, saya ini umat pilihan Allah karena udah disunat. Bukan seperti itu. Tapi jati diri kita, saya ini orang percaya, saya ini umat pilihan Allah, ingat itu. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, apa yang diperbuat, apa yang disampaikan, apa yang istilahnya seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita perbuat, itu kita ingat saya melakukannya sebagai seorang yang dipilih oleh Allah, sebagai seorang yang yang menjadi umat pilihan Allah, sehingga ketika saya melakukan sesuatu, saya harus ingat kepada Dia yang telah memilih saya, supaya saya tidak mempermalukan pribadi yang telah memilih saya. Kadang kalau kita nggak ingat jati diri kita sebagai umat pilihan Allah, kita itu bisa sembrono menjalani kehidupan ini. Entah itu sembrono, entah itu akhirnya sombong, entah itu akhirnya nggak peduli. Padahal hidup ini, itu adalah kita ini adalah umat pilihan Allah, sehingga kita ini berbeda dari yang lainnya. Pilihan, berbeda dari yang lainnya. Namun ini tidak berarti membuat kita sombong, arogan, tidak. Tapi membuat kita menjadi waspada. Membuat kita menjadi concern bahwa hidup ini, saya ini, umat pilihan Allah, saya harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika kita ini milik Kristus. Jadi hiduplah di dalam Kristus dan bagi kemuliaan Kristus. Ya, ini yang menurut saya yang bisa kita pelajari dari sunat ini. Kita nggak menerapkan sunat lagi, tidak diwajibkan sunat lagi,
Namun bukan berarti bahwa tanpa sunat kita tidak menjadi umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Orang Yahudi menganggap bahwa sunat bisa menyelamatkan, tapi kita tahu pasti keselamatan tidak ada di dalam apapun juga. Di dalam sarana apapun tidak ada. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kita bisa percaya kepada Kristus, menerima anugerah keselamatan itu karena kita diberikan anugerah. Itu karena Allah. Jadi kita bersyukur itu. Kita menjadi umat pilihan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau menambahkan, yang mau bertanya, yang mau sharing, yang mau menanggapi, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Oh ya, tentang sunat bisa dibaca di buku ini, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, itu menjadi sumber saya. Saya juga membaca di website sarapanpagi.org. Lalu juga buku ini Agama Israel Kuno, cuma ini cuma sedikit, jadi saya nggak tampilkan tadi di dalam PowerPoint. Lalu Kamus Alkitab itu juga saya gunakan. Nah, karena buku-buku yang bahas sunat yang secara langsung sunat itu memang sedikit, jadi lebih banyak kepada sambil lalu aja. Malam Nyantau. Ya, malam kok. Ini kan temanya sunat dari perjanjian lama ya contoh ya. Iya kok. Itu kan arti bukti milik Allah gitu ya contoh. Secara fisik kan waktu itu ya. Iya betul kok. Di zaman itu di perjanjian. Nah kalau di zaman seperti sekarang ini contoh, kalau kita yang sekarang ini kan tadi contoh bilang kan secara lahiriah gitu ya, secara batin begitu. Tapi kalau umpamanya kalau yang tentang baptisan anak itu bagaimana contoh? Ya. Apa termasuk sunat itu kah? Ya, oke kok. Itu sebagai tanda kepemilikan ya. Ya itu aja sih contoh. Oh ya, oke, makasih Tom. Ya. Kalau memang sunat di dalam PL, maka di dalam PB itu tergantikan gitu ya dengan baptisan. Baptisan itu menjadi satu tanda di mana orang yang percaya itu menjadi satu tanda kepemilikan. Jadi milik Kristus. Jadi keluarga Allah. Nah, hubungan antara sunat dengan baptisan anak begini. Ketika di dalam PL, di dalam kejadian itu, janji itu diberikan oleh Allah kepada Abraham, engkau dan keturunanmu. Ya. Di dalam Kejadian pasal 17 saya akan bacakan aja. Dari pihakmu gini. Ini adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Sebelum tentang sunat itu disampaikan bahwa engkau inilah perjanjianku, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, bla 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 ya, keturunanmu menjadi perjanjian yang kekal dan lain-lainnya. Lalu tanda perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham itu adalah sunat. Di mana melalui sunat ini berlaku untuk engkau dan keturunanmu. Nah, di dalam baptisan anak itu ininya hampir sama dalam arti yang memegang bukan perjanjian ya, yang bertanggung jawab dalam perjanjian ini, dalam ikatan perjanjian ini, sunat ini adalah Abraham, kepala keluarga. Maka di dalam baptisan anak yang menjadi pengikat, yang menjadi yang menjadi semacam yang bertanggung jawab atas ikatan perjanjian itu adalah orang tua. Sama-sama ikatan perjanjian. Sunat ikatan perjanjian, baptisan menjadi ikatan perjanjian. Ini simbol, tapi tidak menyelamatkan begitu. Sehingga ketika ada orang yang percaya, maka anaknya terhisap di dalamnya, terhisap di dalamnya, menjadi anggota juga, menjadi orang yang percaya juga. Begitu kok. Jelas nggak ya? Mungkin ada yang bisa baca. Ya. Berarti kalau kita lihat begitu kan, kalau baptisan kalau di zaman kita sekarang ini kan berarti sakramen kan contoh. Berarti itu sakramen kan? Berarti sesuatu yang
penting gitu ya contoh ya. Ya, Kalau yang dikait, diperintahkan kok. Sakramen itu sesuatu yang diperintahkan. diperintahkan, baptisan kan berarti. Baptisan dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Ya. Berarti kalau dikaitkan dengan sunat di perjanjian lama, berarti sunat itu sakramen itu kan sesuatu yang diperintahkan. Gitu ya contoh ya. Saya nggak bisa bilang sakramen, inisiasi mungkin ya. Mereka masih belum mengenal sakramen ya, kok ya. Iya, maksudnya kalau kita bisa mengkaitkannya, artinya sama-sama bentuk perintah juga kan, yang diperintahkan Tuhan. Kalau di zaman itu kan secara fisik, tapi di zaman sekarang kita itu kan sunat itu sudah bukan satu hal yang wajib dilakukan begitu, tetapi dalam bentuk yang lain yaitu baptisan. Kalau bentuk satu perintah kan sakramen itu kan baptisan itu. Ya. Kalau untuk anak tadi seperti contoh bilang kan berarti orang tuanya ini kan yang berjanji begitu ya. Ya. Berjanji bukan anak itu kan. Ya. Orang tua yang berjanji. Orang tua yang percaya ya, kok ya. Iya. Ini nanti akan kelihatan. Silakan. Iya. Tapi di gereja kita kan nggak ada baptisan, contoh baptisan anak, penyerahan anak itu bagaimana contoh? Itu apa nanti bisa akan disamakan? Itu nanti akan dibicarakan di dalam sidang sinode nih, Kong. Oh gitu ya, waduh. Harus berdoa supaya nanti kalau bisa penyerahan anak itu bisa digantikan dengan baptisan anak begitu. Oke. Kita bisa beralih ke baptisan anak karena memang kalau lihat dari yang kita sudah lakukan dengan juga kita punya pemikiran pemahaman iman reform begitu ya, harusnya bukan lagi penyerahan anak tapi baptisan anak begitu ya. Tapi itu lagi mau diomongkan di sinode. Walau bagaimanapun yang namanya kita sudah di dalam institusi ya, itu organisasi itu memang kita harus lihat di dalam keseluruhan sinode begitu ya, kok ya. Iya. Nah ini yang silakan. Lanjut Tante. Oh ya, nah ini nanti yang lebih jelas bahwa baptisan itu menjadi pengganti sunat itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamu janji itu dan bagi anak-anak. Kalau dulu sunat menjadi tanda perjanjian bagi Abraham dan keturunannya, maka baptisan ini menjadi satu tanda perjanjian bagi kita orang percaya dan bagi anak-anak kita yang terhisap di dalamnya. Tanya lagi contoh. Ya, kalau silakan. Tadi saya dengar contoh menyampaikan Paulus itu memerintahkan Timotius untuk disunat ya contoh. Ya. Supaya menjadi suatu menjangkau untuk menginjili gitu ya contoh ya tadi ya. Kalau nggak salah dengar saya. Iya kok. Jadi kamu sunat aja supaya kamu bisa masuk ke Yahudi gitu. Ya. Menginjili gitu ya contoh ya. Iya kok. Nah, itu bagaimana ya kalau umpamanya dalam bentuk yang lain gitu contoh. Saya pernah dengar ini ada orang gitu ya. Jadi untuk menjangkau anak muda begitu, anak muda itu kalangan anak muda itu betato lah, gondrong lah. Jadi dia ikut betato juga, gondrong juga untuk menjangkau anak-anak muda ya seperti itulah modelnya. Itu bagaimana contoh? Lalu ya banyak dengan hal lain lah. Mungkin menggunakan ya saya ini umpamanya contohnya ada orang berduit begitu ya, dia pakai kekayaannya dia untuk membawa orang-orang itu untuk ya diinjili lah gitu, mungkin ditraktir makan dia gitu kan, setelah itu Injil disampaikan. Nah itu bagaimana contoh? Apakah bisa seperti itu ya? Nah, makasih contoh. Ya, makasih Kong. Nah, untuk orang-orang yang bergerak di bidang misi atau penginjilan, mereka memang punya ada namanya itu jendela misi gitu kok.
Jadi ada beberapa yang mereka lakukan untuk bisa menjangkau. Khususnya misalnya saja gitu ya, misalnya saja orang-orang Kristen yang ada di Aceh. Mereka harus berjilbab untuk bisa memberitakan Injil. Ya, karena orang yang ada di sana kalau perempuan harus jilbab. Ada orang-orang yang di Sumbawa atau di mana? Oh, di Nah, itu harus di NTT. Yang dimana dia lingkungannya itu lingkungan Muslim. Dia tidak menampilkan kekristenannya. Dia tidak masuk sebagai hamba Tuhan, dia masuk sebagai profesional. Ada orang-orang yang masuk di dalam suku-suku yang memang suku-suku yang bukan Kristen, yang mayoritas Muslim dan memang semua Muslim itu masuk lewat jalur profesi. Kalau yang tadi yang Koko kasih tahu contohnya itu yang hamba Tuhan bertato gitu ya, atau iya itu mereka yang dengan alasan menjangkau untuk bisa tatoan. Kalau bagi saya kok, kalau dia dari awalnya sudah tato, ya sudah tatoan. Tapi kalau dia awalnya nggak tato tapi mau tatoan, bagi saya dia harus ingat kembali ya, tubuh ini baik suci gitu. Kayaknya kita juga nggak boleh, merokok aja nggak boleh gitu ya, tato juga kayaknya nggak boleh begitu kok. Tergantung dari terlepas dari apa yang menjadi tujuannya dia. Misalnya mau supaya lebih menjangkau, lebih efisien, lebih maksimal, lebih efektif. Tapi bagi saya mungkin bisa hal yang lain, nggak perlu tatoan. Beda kalau dia dari awalnya sudah tatoan. Ada nggak hamba Tuhan yang sudah tatoan? Ada. Dia dulunya berandalan, dalam tanda kutip berandalan. Akhirnya dipanggil Tuhan, masuk sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, tatoan di belakang, di sini. Dosen saya aja ada yang tatoan begitu. Kalau sudah tatoan ya sudah. Tapi jangan sengaja menjadikan dirimu tatoan supaya bisa diterima. Bagi saya, tapi kembali ya kok ya, kembali kepada pemahaman dan doktrin masing-masing orang. Kita tidak bisa dalam tanda kutip menghakimi mereka akan apa yang mereka lakukan, karena kita harus lihat kembali apa yang menjadi tujuan motivasi mereka. Kadang dari luar kita bisa lihat motivasinya nggak bagus, padahal mungkin sebenarnya bagus gitu ya. Atau sebaliknya, kadang kita lihat oh ini orang bagus, belum tentu motivasinya juga bagus. Seperti tadi punya duit, dia kasih orang lalu injili begitu ya, dia traktir orang lalu dia injili. Kalau memang dia menyadari bahwa apa yang dia miliki merupakan milik Tuhan dan dia melakukan itu dengan ketulusan, bagi saya nggak masalah. Pergunakan harta yang dipercayakan Tuhan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memberitakan Injil, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau dia punya motivasi yang tidak benar, misalnya supaya nanti ini orang tunduk sama saya, supaya nanti saya dianggap saya berduit, nah itu yang salah. Itu sih. Kembali, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam motivasi, di dalam tujuan, di dalam segala hal. Itu sih. Ya. Iya. Saya baca di Filipi pasal 4 ayat 5 itu contoh. Saya bacakan ya contoh. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mungkin seperti itu ya kali contoh ya. Artinya kan kita kan melakukan kebaikan begitu ya, dengan cara seperti itu. Terkadang kan kita merasa, ini kalau saya lakukan seperti tadi itu, seakan-akan saya kok kayaknya memanipulasi begitu kan. Padahal di Filipi di situ kan ditulis hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang begitu. Ya contoh ya, artinya jangan sampai kita malah ya seperti contoh tadi sampaikan gitu. Kalau memang itu dipakai untuk menjangkau orang, kenapa enggak gitu ya contoh ya. Iya kok. Kalau saya punya pemikiran yang sedikit berbeda. Maksudnya begini, kontekstualisasi selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Jadi mungkin kalau yang soal tato-tato, walaupun pikir kontekstualisasi karena pelayanan di anak muda yang bertato, kan kita masih bisa memikirkan cara yang lain toh. Nggak perlu dengan kita harus bertato, nggak perlu dengan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain, seperti contoh mungkin karena dia punya banyak uang dan ingin memberi kepada orang-orang gelandangan sekaligus menyampaikan Injil, karena pemikirannya kan
kebutuhan terbesar kan bukan kebutuhan sandang pangan papan, tetapi mendengarkan Injil. Nah, bagi saya itu boleh. Jadi kontekstualisasi ya iya, oke, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Iya. Itu sih. Ya, contoh. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih. Ya. Oh ya, kok. Yang tadi itu yang hendaklah kebaikan hatimu itu bukan soal kebaikan hati pemberian kok, kelembutan hati kok. Jadi saya barusan lihat bahasanya. Jadi kalau di sini kan memang hendaklah kebaikan hatimu, tapi itu bukan tentang kebaikan hati, tapi tentang kelembutan. Karena kan ini kan lagi ngomongin si Yudia dan Sintike kan lagi bertengkar kan. Nah jadi lagi diomongin, ya ini kelembutan hatimu ini harus ditekankan. Gentleness. Oh iya. Baru lihat bahasa aslinya. Memang ya berarti ada salah penafsir lagi ya, penerjemahannya Contoh ya. Sebenarnya kalau dibilang salah penerjemahan sih enggak sih kok ya. Cuma ya. Biasanya kalau ada hal-hal tertentu kita harus lihat kembali bahasa yang dia gunakan, bahasa asli yang dia gunakan itu maksudnya apa. Mungkin ada keterbatasan di dalam penerjemahan. Mungkin maksudnya ya ini kebaikan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa itunya bukan cuma kebaikan tapi kelembutannya gitu. Sama kayak kasih kalau di Indonesia kan semua kasih sama. Padahal di Yunaninya kan kasih ada yang berbeda. Semacam itu kok. Iya Contoh. Ya. Terima kasih Contoh. Sama-sama kok. Ada lagi? Cukup? Malam Contoh. Malam kok. Contoh, saya cuma mau kasih pendapat atau perspektif, apakah mungkin nanti Contoh bisa klarifikasi. Jadi saya setuju dengan pandangan Contoh. Nah, yang saya tahu, salah satu alasan terkuat dari kenapa ada golongan yang tidak menerima baptis bayi adalah karena bayi belum mengerti apa-apa, makanya mereka nggak bisa dibaptis. Jadi baptis itu dikaitkan dengan pengertian bayi, tapi sedangkan penjelasan Contoh itu kan sebenarnya bukan mengenai pengertiannya, tapi baptis itu berkaitan dengan iman. Jadi Contoh sudah jelaskan bahwa dalam perjanjian lama anak-anak dan bayi itu terhisap, yaitu mewarisi kerajaan Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, ya saya juga setuju kenapa baptis bayi itu lebih alkitabiah, karena bayi sejak kecil itu memiliki iman. Ada beberapa dasar dari kitab suci, kita bisa lihat di Mazmur 71 ayat 5-6, saya bacakan. Ayat 5, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Ini menyatakan iman yang ada sejak dari kandungan. Di bagian lain di Mazmur 22 ayat 9-10. Sebentar saya bukakan. Oh, ayat 10 ya. Ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Dan satu lagi kalau kita mau pakai dari Perjanjian Baru di Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini menandakan bahwa bayi pun sejak kecil sudah memiliki iman yang merupakan anugerah dari Roh Kudus. Itu aja Contoh. Terima kasih untuk informasinya. Saya bersyukur gereja Tuhan, gereja kita juga menggumulkan hal-hal yang mendasar ya, yang bersifat kebenaran yang kembali kepada kitab suci. Terima kasih Contoh. Oke, makasih tanggapannya kok. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya tutup dalam doa. Udah? Tutup ya?
Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami pelajari di malam hari ini. Terus ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami adalah milik Engkau. Dan terus bantu kami untuk mengingat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Sehingga ketika ada hal-hal lain di luar daripada Engkau, Yesus, yang membuat kami ragu akan keselamatan kami, Tuhan tolong jauhkan itu daripada kami. Karena biarlah kami selalu mengingat dan selalu mempercayai bahwa hanya di dalam Engkau keselamatan itu. Bukan sunat, bukan baptisan. Itu semua hanyalah sebagai tanda. Tapi yang terpenting adalah iman di dalam Engkau. Dan Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu, biarlah kami boleh memaknai hidup ini dan menjalani hidup ini dengan baik, bertanggung jawab kepada Engkau yang telah memilih kami, sehingga nama-Mu dipemuliakan di dalam melalui kami. Kami tidak memalukan Engkau, tidak mempermalukan Engkau dengan apa yang kami lakukan, tapi sebaliknya kami boleh menyusahkan hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kesempatan ini kami juga berdoa bagi beberapa saudara seiman kami yang saat ini kami ketahui sedang sakit. Berdoa buat Kofiema sekeluarga, buat Cediana, buat yang lainnya juga. Kami berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan limpahkan kepada mereka. Melalui istirahat, obat-obat, Tuhan mau memulihkan kesehatan mereka. Biarlah mereka menyadari rasa sakit yang boleh mereka derita merupakan satu waktu di mana mereka boleh mengistirahatkan fisik mereka, bisa juga memulihkan kerohanian mereka. Dan terlebih lagi membuat mereka menyadari bahwa Tuhan tetap baik dikala mereka sakit sekalipun. Terima kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, supaya mereka semua boleh mendapatkan kesembuhan. Mereka juga yang sedang dalam masa pemulihan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong supaya pemulihannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih lagi akhirnya bisa setiap kami, siapapun kami bisa menjaga kesehatan kami, karena kami menyadari kesehatan itu juga adalah berkat daripada Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.